Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Sekarang kita akan belajar materi baru, yaitu teks biografi. Sebelumnya, apakah semua siswa hadir? Alhamdulillah hadir. Oke, sekarang kita akan masuk ke pengertian teks biografi ya. Teks biografi itu adalah teks yang berisi riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Kalian pernah tidak baca teks biografi? Pernah? Oke. Nah, lalu kita akan masuk ke struktur teks biografi. Strukturnya di sini ada 3. Yang pertama, orientasi. Nah, orientasi itu berisi informasi mengenai latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan. Informasinya itu berkenaan dengan siapa, kapan, di mana, dan mengapa. Maksudnya itu siapa yang tokoh yang akan diceritakan, kapan lahirnya, di mana asalnya, dan seterusnya. Lalu yang kedua adalah peristiwa penting. Peristiwa penting itu berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis yang meliputi kejadian-kejadian utama yang dialami oleh tokoh. Lalu yang ketiga adalah reorientasi. Nah, reorientasi ini berisi komentar evaluatif atau pernyataan kesimpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Ciri-ciri teks biografi. Ciri-cirinya itu ada 5. Yang pertama, berupa fakta kisah hidup seseorang. Lalu yang kedua, memiliki struktur baku. Maksudnya adalah teks biografi itu menggunakan bahasa baku, bukan bahasa sehari-hari ya. Lalu yang ketiga, bersifat inspiratif. Teks biografi pastinya menginspirasi orang-orang yang membacanya ya. Lalu yang keempat, berisi motivasi. Seperti inspiratif tadi, pastinya teks biografi itu akan memotivasi para pembacanya ya. Lalu yang kelima, terdapat kesan dan pesan dari tokoh atau seseorang yang dituliskan. Setelah ciri-ciri, kita selanjutnya akan masuk ke unsur kebahasaan teks biografi. Nah, ada 4. Yang pertama adalah kata hubung. Contohnya itu sebelumnya, selanjutnya, sejak, setelah, dan lain-lainnya. Lalu yang kedua, rujukan kata. Contohnya itu iya, ini, itu, di sana, di sini. Semua itu kan kata rujuk yang merujuk pada kata atau kalimat sebelumnya. Jadi dinamakan rujukan kata. Lalu yang ketiga adalah kata kerja. Contohnya itu menamatkan, melanjutkan, dan lainnya. Lalu yang keempat adalah penanda waktu, aktivitas, tempat. Kalau waktu contohnya itu 2 Mei gitu kan. Lalu aktivitas contohnya lahir. Tempat contohnya itu Solo, itu Jakarta, Yogyakarta, dan seterusnya. Nah, di sini ada biografi Chairul Tanjung ya. Nah, dari paragraf 1 sampai 3 ini dinamakan orientasi. Nah, karena apa dinamakan orientasi? Ya kan, pertama dia memperkenalkan siapanya, terus di mana, ya kan? Lalu kapan, ya kan? Chairul Tanjung lahir di Jakarta 16 Juni 1962. Ia adalah seorang putra dari pasangan Abdul Ghoffar Tanjung dan Halimah. Itu kan semuanya tahap perkenalan ya, namanya orientasi gitu. Lanjut. Nah, ini nih masuk ke struktur yang kedua, peristiwa penting. Peristiwa penting itu kan tadi peristiwa yang dialami oleh tokoh-tokohnya kan secara kronologis. Nah, tuh Chairul Tanjung memulai tuh kan
ada kata-kata memulainya dulu nih, terus langsung menutup, setelah itu menutup tokoh. Maksudnya itu kan peristiwa-peristiwa yang berurutan gitu dari si tokoh biografinya. Nah ini juga sama, masih peristiwa penting. Nah nih, keprihatinan hidup nih ya, paragraf 2. Keprihatinan hidup yang dijalani Hoirul Tanjung membuahkan keberhasilan, sukses menjalankan usaha dan memperkerjakan puluhan ribu orang tidak membuat Hoirul Tanjung merasa menjadi aktor utamanya. Nah, orientasi itu kan tadi pernyataan, kesimpulan, dan komentar evaluatif ya. Jadi namanya itu kayak penutupan lah, reorientasi itu ya. Kan pernyataan kesimpulan dan penutupan. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mencari struktur unsur kebahasaan. Nah, yang kata hubung tadi kan sebelumnya, sebelumnya, contohnya kan sebelumnya, selanjutnya, sejak, setelah. Nah, kalau dari ini, nah di sini ada nih setelah, terus kemudian, ya kan, itu namanya kata hubung ya. Lalu yang kedua itu ada rujukan kata. Nah, rujukan kata kan tadi iya, ini, itu. Nah, kalau di sini ada nih iya, nih kan, iya, itu, ya kan, yang di bold itu. Lalu yang ketiga kata kerja tadi, melanjutkan, menamatkan, nih kan, melanjutkan, terus menempuh itu sama juga kata kerja. Lalu penanda waktu nih 16 Juni 1962 itu penanda waktu. Lalu penanda aktivitas lahir. Nah ini lahir ini penanda aktivitas. Lalu yang terakhir penanda tempat. Nah ini nih tadi nih, Hoirul Tanjung lahir di Jakarta. Nah Jakarta ini penanda tempat ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ya, udah paham semua ya. Nah ada soal nih 4, kalian bisa kerjakan nih. Yang pertama itu carilah contoh teks biografi. Nah sumbernya bebas, boleh dari Google atau dari manapun. Lalu yang kedua, tentukan struktur dan unsur kebahasaan dari teks biografi yang telah kamu cari. Sama kayak tadi yang kita ituin ya, struktur dan unsur kebahasaannya. Ya kan, struktur tadi ada 3, unsur kebahasaan tadi ada 4. Nah, yang ketiga nih, apa yang menarik dari tokohnya? Nah, kalian jelaskan ya, apa yang menarik. Lalu yang keempat, apakah yang dapat diteladani? Nah, ini nih, biasanya nih, kalau teks biografi itu yang sering muncul soal adalah apakah yang dapat diteladani dari tokoh teks biografinya. Nah, nanti setelah kalian mengerjakan soal akan dikumpulkan di Google Classroom ya, nanti ibu buat untuk mengumpulkan tugasnya. Oke, sampai sini dulu pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan mudah dimengerti ya. Oke, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.